Ah, capek banget, oi. Mah, ini gimana caranya? Papa takut nanti Kiana malah nolak. Dia malah memberontak untuk perjodohan ini. Apa dia mau nerima ini? Papa sih merasa dia nggak mau untuk nerima perjodohan ini. Coba aja dulu, Pak. Siapa tahu kan Kiananya mau. Coba kamu bujuk dengan cara telepon dia, bilang dia jam berapa pulangnya, terus kamu jemput nanti. Terus pas pulang, kamu baru bicara baik-baik sama dia, jangan sampai ngebentak dia. Kamu tahu kan anaknya gimana? Dia itu keras kepalanya kayak kamu. Jadi jangan sampai membuat dia marah, habis itu dia memberontak, Mas. Ya sayang, nanti aku cobain ya. Nanti aku coba bujuk dia. Aku mau nelpon dia dulu, siapa tahu kan dia angkatnya. Mungkin dia belum mulai jam pelajaran. Gimana? Diangkatnya nggak? Apa dia nggak aktif? Atau gimana, Pak? Dia aktif, tapi nggak tahu juga mungkin masih belajar atau mungkin HP-nya ketinggalan. Udah masuk yuk. Ini kitanya bukan telat, tapi bolos. Aku takut loh kalau dimarahin Pak Dodo. Apalagi kalau bokap kita sampai tahu. Ya elah Elin, segitu doang nyali loh. Ya elah nanggung ini mah, enak langsung aja bolos sampai jam istirahat. Udah, nggak usah takut. Palingan juga diem nanti Pak Dodonya kalau udah disogok uang. Siapa sih yang nelpon? Astaga. Siapa itu Ki yang nelponmu? Bokap gue anjay. Tumben banget dia nelpon. Ya Pak, kenapa? Tumben banget nelpon. Ini aku lagi dalam kelas loh, mau belajar. Tumben banget papa mau jemput. Biasanya nggak pernah tuh. Ada apa nih? Pasti ada maunya kan? Oke oke, aku pulang jam 2 ya. Jangan lupa, jam 2 aku pulang. Kayaknya hari ini dunia memang gak ngedukung gue untuk bolos guys. Ya udahlah, kita cabut aja. Soalnya nanti pas pulang sekolah bokap gue mau jemput gue. Takutnya dia marah lagi kalau gue ketahuan gak masuk kelas tadi. Permisi Pak Dodo, maaf ya kami telat. Astaga, kalian lagi. Gak capek kah bolos terus? Ini udah keberapa kalinya kalian bolos? Dasar anak-anak nggak bisa dididik. Kalian ini. Sana ke lapangan, cepat. Kenapa sih telat terus? Coba sehari aja kalian tuh nggak usah telat. Nggak bisa kah?
Duh, maaf banget Pak, nggak bisa nih. Kan saya sama teman-teman saya ini udah sekongkol rapi. Rumah kami kan jauh, wajar aja dong kalau kami telat. Kalau Bapak nggak mau kami telat, beliin kami dong rumah di dekat sekolah biar kami nggak telat lagi. Jangan cuma ngatur doang. Gimana Pak? Mau nggak beliin kami rumah dekat sekolah? Duh, kalian ini benar-benar membuat walak bapak pusing. Sudah sana ke lapangan. Ya elah Pak, gitu dong mau dihukum nih. Yaudahlah guys, daripada kita belajar mending dihukum. Yaudah, ayo. Ya Allah Pak, gini banget nih hukumannya. Panas loh ini Pak. Kalau skincare saya rusak, Bapak mau tanggung jawab emang? Ya, nanti saya tanggung jawab. Tenang aja. Kamu diam di sini. Aja hukumannya. Kata kamu kan enak kalau dihukum daripada belajar. Yaudah, saya pamit dulu. Saya mau ke Ya elah si Bapak malah dibenarinya lagi perkataan saya tadi. Oh my god, gak ada kah pangeran berkuda mau nyelamatin gue yang di bawah terik sinar matahari ini? Ini kepala gue udah pusing banget. Gue mau cepat-cepat pulang, please. Jemput gue pulang. Kalian gak usah ngeliatin gue kayak gitu. Gue tahu kok gue cantik. Gak usah ngeliatin gue seakan-akan gak pernah ngeliatin gue deh. Kepedean loh, Ki, please. Ya elah guys, bercanda kali ya bercanda. Gak usah baperan gitu deh. Papa kemana sih? Ini udah jam 5 loh. Udah dibilang juga jemputnya jam 2. Apa papa lupa ya? Ini nih yang buat aku males kalau dijemput papa. Selalu aja lupa. Gak pernah ingat anaknya. Hai sayang, maafin papa ya udah lama jemput kamu. Soalnya papa ada meeting tadi. Udah mau hubungi kamu kok. Tapi tiba-tiba HP papa lobet. Papa juga nggak bawa charger tadi. Maafin papa ya. Ya. Yaudah, udah pulang. Aku bisa sendiri. Mama di mana? Mama di atas sayang.
Kenapa sayang? Kok teriak-teriak tadi mama dengar? Ada apa? Kok marah-marah sih? Mama tahu gak sih? Aku kan sama papa udah janjinya jemputnya jam 2. Tapi malah dijemput papa jam 5 loh, Ma. Papa kayak, iya, nggak mau tepatin janji. Kayak nggak mau, males banget aku sama papa hari ini. Udah capek-capek nungguinnya, dia malah jemputnya jam 5. Aku pikir bakal dijemput jam 2 juga. Ya sayang, mama udah tahu. Bukannya alasan papa lambat jemput kamu itu karena papa mau meeting ya? Nggak bilang papa. Ada sih papa bilang, tapi aku males maafin papa soalnya dia udah janjinya jam 2, bukannya jam 5. Udahlah sayang, maafin aja. Namanya juga papa kerja. Oke, papa minta maaf ya. Sorry banget udah telat jemput putri papa. Papa nggak sengaja kok. Papa juga ada meeting tadi kan. Papa juga udah bilang. Kamu jangan marah lagi ya. Oke, papa nggak sengaja kok. Kamu cepat beres-beres mandi. Nanti ada yang mau papa bicarain sama kamu. Ini penting banget soalnya. Penting? Emang mau ngomongin apa, Pak? Kayaknya serius banget muka papa. Bagi tahu dong sekarang. Ya sayang, nanti papa kasih tahu ya. Sekarang kamu mandi dulu. Habis mandi, baru papa kasih tahu. Oke? Oke deh, Pak. Aku mandi dulu ya. Bye. Emang apa sih yang mau diomongin papa? Bikin kepo deh. Apa ada masalah ya sama sekolah gue? Atau gak mungkin kan? Iya, gak mungkin kan kalau Pak Dodo bilang sama bokap kalau gue bolos tadi. Ini bisa gawat sih. Gue bisa mati kena marah papa. Udah selesai sayang mandinya. Ya udah, sana duduk. Papa mau ngomong serius banget ini. Oke, aku duduk. Tapi emangnya papa mau ngomong apa sih? Kayaknya serius banget. Udah duduk nih, Pak. Jadi mau ngomong apa? Jangan bikin aku kepo deh. Jadi gini, kan papa dapat proyek besar nih dari keluarga Tuan Angga Raksa. Jadi, dalam proyek besar itu ada satu syarat. Sebenarnya papa nggak sanggup untuk menuhinnya. Tapi ini demi perusahaan kita sayang. Ya kenapa nggak sanggup, Pak? Kan cuma syarat, cuma satu lagi. Diterima aja kali. Syaratnya itu agak sulit sayang. Papa takutnya kamu nggak terima dengan syarat ini. Wah, kalau aku sih terima-terima aja ya, Pak, syaratnya. Asalkan itu nggak aneh-aneh. Nah, anehnya tuh di situ sayang. Jadi syaratnya itu Tuan Angga Raksa akan menerima proyek papa asalkan kamu dijodohin sama putra tunggal Tuan Angga Raksa yaitu Zio. What? Are you seriously, Pak? Aku nggak mau, Pak. Aku nggak mau. Aku nggak mau nikah sama orang yang aku nggak kenal. Ya, aku sebenarnya kenal sama Tuan Zion, tapi dia udah lebih tua dari aku, Pak. Aku masih kecil, aku masih sekolah. Aku mau lanjut pendidikan aku, Ma, Pak. Aku nggak mau dijodohin. Aku nggak mau. Sayang, tenang dulu oke? Kamu harus nerima ini. Karena ini jalan satu-satunya agar perusahaan kita nggak bangkrut. Oh, maksud mama sama papa itu mau ngejualin aku sama si Zion itu. Aku nggak mau, Ma, Pak. Aku nggak mau dijual sama mereka. Aku bukan barang ataupun apapun itu.
Aku nggak mau dijual dan aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa nggak abang aja yang kalian nikahin? Atau sama siapa gitu cari yang lain? Sayang, bukannya mau ngejual. Tapi itu syaratnya, proyeknya besar banget. Kalau kita dapat imbalannya, kita bakal bisa beli rumah yang lebih besar dan membuat perusahaan kita lebih besar lagi. Papa akan kasih imbalan apapun untuk kamu asal kamu bisa nerima perjodohan ini. Kenapa sih harus gue? Oke, aku bakal terima perjodohannya. Asalkan papa mau kasih aku imbalan mobil sport date. Kamu yakin mas kalau Zion bakal nerima perjodohan ini? Anak itu sudah pasti menerimanya lah, Ma. Tenang saja. Kalian udah sampai. Tumben banget pulang. Biasanya nggak pernah ingat rumah. Ada apa nih? Tiba-tiba pulang. Pasti ada maunya. Aduh sayang, jangan marah dong. Mama pulang juga demi perusahaan dan bisnis kita. Kamu jangan marah gitu dong. Jadi mama pulang karena ada sesuatu yang mau mama omongin. Mama mau kamu nerima perjodohan yang udah mama buat ini. Mama harap kamu gak nolak karena gadisnya cantik banget. Please ya, jangan nolak. Lah, kok tiba-tiba sih, Ma? Nggak usah, Ma, dijodoh-jodohin. Aku bisa cari sendiri kok. Jodoh itu nggak akan kemana, Ma, kalau udah dateng. Nggak usah dijodoh-jodohin kali. Aku bisa cari sendiri kok. Halah, sudah berapa kali ya kalau dihitung-hitung kamu bilang begitu sama mama dan papa? Bilangnya sih, aku bisa cari sendiri, Ma, apa, jodoh. Tapi sampai sekarang kayaknya nggak ada tuh. Pak, gak usah gitu juga kali. Ya udah, iya, iya. Aku terima jodohnya. Emang siapa sih dia? Emang dia secantik Via kah? Beneran kamu terima sayang? Ya udah, oke. Sekarang kamu siap-siap mandi. Habis itu kamu langsung ke mobil ya. Mama tunggu sama papa di mobil. Kamu cepetan siap-siap. Tenang aja. Ceweknya cantik banget. Kamu jangan sia-siain dia. Karena dia mirip banget sama yang kamu bilang itu. Siapa sih namanya itu? Vialena itu. Duh, maaf banget ya Jeng, kami telat. Biasalah, nunggu Zion ini, mandinya lama banget. Tadi juga macet kok di jalan, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Jeng. Kami juga baru sampai kok tadi. Jadi, ini yang namanya Zion. Aduh, ganteng banget kamu Zion.
Cocok deh sama anak tante. Haha, tante bisa aja. Makasih ya, Tan. Oh, jadi dia yang dimaksud mama. Cantik, mirip, tapi beda. Apa sih lihat-lihat, Cok? Kamu Kiana kan sayang? Aduh, sekarang cantik banget ya. Gak kayak dulu, dulunya kecil banget. Kayak masih ya wajar ya. Kamu cantik banget sayang hari ini. Kamu udah kelas berapa? Ah, iya tante, saya Kiana. Makasih pujiannya. Saya masih kelas 11 SMA, Tan. Kiana? Yang sopan dong mukanya. Kenapa kayak gitu sih? Gak sopan banget. Mama gak pernah ajarin kamu kayak gitu ya. Lain kali jangan gitu. Jadi acara pernikahannya gimana? Kapan dilaksanakan ini? Gak mau secepatnya, Kak, Bu. Kalau saya bagi saran sih minggu depan saya ingin mengadakan acaranya. Kalau Bapak gimana? Setuju atau enggak? Kalau setuju ya minggu depan kita gelar acaranya. Loh Om, kenapa cepet banget? Kenapa nggak bulan depan aja? Kenapa harus minggu depan sih? Jujur aja ya sebenarnya. Aku nggak siap Om sebenarnya. Aduh sayang, jangan gitulah ngomongnya. Kamu harus siap. Karena calon suami kamu juga siap. Ya kan Zion? Kamu siap kan? Ya udahlah, terserah Mama aja. Mau gimana? Jadi Zion, bagaimana? Apakah kamu setuju untuk menggelarkan acaranya di hari Minggu depan? Atau kamu ada saran lain untuk menikahi anak saya? Atau misalnya acara hari apa, saya akan mendengarkannya. Karena saya akan mendengarkan saranmu lebih tepatnya. Oh, saya sih setuju-setuju aja ya Om. Asalkan orang tua saya setuju, saya juga setuju Om.